Wah, musim mudik tiba nih. Ada yang mudik kah, teman-teman rumah Abi? Kali ini kita ingin ngasih informasi mengenai apa aja sih hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika ingin mudik. Barangkali teman-teman ingin meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang lama. Kira-kira ada hal-hal kecil apa yang harus kita perhatikan ya? Kali ini saya ingin sharing mengenai hal itu. Simak terus video ini sampai akhir, jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan notifikasinya. Oke. Ya, langsung aja kita kasih tahu nih teman-teman mengenai mudik lebaran di tahun 2022 ini. Sebelumnya untuk 2 tahun terakhir kita dilarang atau dibatasin ya untuk mudiknya itu tidak diperbolehkan teman-teman. Jadi untuk tahun ini hampir mungkin 90% orang ingin melampiaskan rasa keinginan atau rasa kangennya mengenai mudik teman-teman. Nah, buat teman-teman rumah Abi yang belum mudik nih, saya kasih informasi, saya kasih tips mengenai hal-hal apa aja sih yang perlu kita perhatikan. Langsung aja masuk ke menu pembahasan yang utama teman-teman. Pertama, kita harus memperhatikan masalah keamanan ya, keamanan rumah kita. Kalau misalkan teman-teman itu tinggalnya di perumahan, apalagi di klaster, biasanya untuk masalah keamanan sudah terjaga teman-teman, sudah 24 jam. Kalau misalkan teman-teman tinggalnya di mungkin perumahan biasa atau di mungkin perkampungan, itu teman-teman harus pertama alangkah baiknya teman-teman punya CCTV, bisa jadi yang mana CCTV ini bisa diakses dari HP. Yang penting CCTV-nya itu terkoneksi sama internet teman-teman. Yang kedua, teman-teman bisa koordinasikan langsung dengan bagian keamanan nih, keamanan lingkungan, baik dari RT, RW, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu teman-teman juga harus memperhatikan masalah di bagian interior rumah. Jangan sampai ketika kita mudik lebaran, kita malah kepikiran masalah rumah ini nih teman-teman. Nah, masalah rumah itu apa aja mas? Yang perlu diperhatikan yaitu pertama, itu masalah kelistrikan teman-teman. Kelistrikan. Kalau bisa teman-teman sebelum meninggalkan rumah ya alangkah baiknya cabut semua kelistrikan yang ada di rumah. Misalkan nih kayak AC ya kan, daripada AC rumah teman-teman itu tiba-tiba bisa nyala sendiri karena kecolok otomatis, itu lebih baik colokannya dicabut sendiri teman-teman ya, dicabut otomatis AC nggak akan nyala sendiri. Karena di AC sendiri ada fitur namanya automatic on teman-teman. Nah, setelah AC kemungkinan lain-lain sih kayak misalkan TV, Magicom ya kan, kayak oven dan cooker hot dan lain sebagainya teman-teman. Kalau bisa untuk bagian kelistrikan ini matikan semua kelistrikannya yang ada di rumah. Ya nggak semua juga sih, mungkin di bagian depan disisahin untuk bagian teras sebuah lampu kecil kayak gitu teman-teman. Untuk satu lagi kulkas. Kalau kulkas selama ada isinya dinyalain nggak apa-apa teman-teman. Tapi kalau misalkan kondisinya kosong, tidak ada isinya, langkah baiknya teman-teman bisa cabut aja colokan kulkasnya. Lanjut setelah itu teman-teman bisa perhatikan bagian kompor teman-teman, kompor gas ya. Cabut aja regulatornya, cabut aja selang dari kompor gasnya itu. Jadi jangan biarkan tabung gas itu menyatu dengan selang regulatornya. Kan kalau misalkan ngebocor kan bahaya teman-teman ya, kita nggak ada orang di dalam rumah, kalau bocor nggak ketahuan. Jadi lebih baik atau lebih bagus teman-teman bisa lepas aja untuk bagian tabungnya teman-teman, regulator tabungnya. Selain itu teman-teman juga harus perhatikan ya masalah kebersihan teman-teman. Kebersihan kalau bisa sebelum meninggalkan rumah itu teman-teman sudah rapi-rapi, teman-teman sudah bersih-bersih ya, disapu, dipel, dirapikan segala macam teman-teman. Oke, jadi ketika kita nanti pulang dari mudik, kita masuk rumah itu sudah bersih, suasananya akan lebih enak ketimbang kita masuk rumah kondisinya udah berantakan, kotor. Jadi kita capek lihat rumah kita kotor, jadi lebih awur-awuran rasanya. Kalau bisa bersihin teman-teman ya. Oke, lanjut hal yang perlu perhatikan sih saya kira itu aja teman-teman ya, keamanan, baik itu kebersihan dan
interior rumah. Kalau misalkan tips dari saya ini menurut saya teman-teman itu bisa bermanfaat, silakan tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang ingin ngasih solusi mengenai apa aja sih tips yang perlu kita perhatikan mengenai mudik tahun ini, silakan tulis di kolom komentar. Jadi biar rumah kita lebih aman teman-teman ya, rumah kita lebih nyaman tentunya. Nah, untuk masalah info mudik di tahun ini teman-teman, dari pemerintah ini menerapkan sistem ganjil genap ya untuk bagian tol. Jadi tolnya kalau dari arah Jakarta, teman-teman yang mudik ke arah Jawa, mungkin Jawa Tengah ataupun Jawa Timur, diterapkan sistem ganjil genap dan juga one way teman-teman. Kemarin juga ada juga untuk tolnya sempat beberapa macet ya. Jadi untuk teman-teman harus memperhatikan jam-jam tersebut. Kira-kira kapan teman-teman akan berangkatnya, kira-kira mobil teman-teman atau kendaraan teman-teman itu platnya apa, ganjil atau genap, dan lain sebagainya. Biar kalian itu tidak terjebak macet teman-teman. Karena kalau macet itu nggak enak banget menurut saya ya. Jadi misalkan kayak saya nih, saya pulang ke Semarang dengan jarak tempuh standarnya antara 6-7 jam saya dari arah Tangerang teman-teman. Kalau misalkan macet mungkin bisa di atas 10 jam, bisa di atas 12 jam. Itu kan sia-sia banget ya, jadi buang-buang waktu banget. Kalau misalkan diperlukan sekiranya jalur arteri ataupun jalur pantura, silakan teman-teman bisa akses ke jalur tersebut. Yang penting kita bisa nyampe selamat sampai tujuan teman-teman ya. Oke, lanjut untuk tips dari saya juga, perhatikan kesiapan kendaraan teman-teman semua. Misalkan nih saya bicara soal teman-teman yang pakai kendaraan pribadi roda 4 mobil contohnya, teman-teman harus nyiapin ya mesinnya, pengecekannya minimal itu udah seminggu yang lalu teman-teman sudah servis mobil teman-teman, agar performanya jadi lebih bagus ya, agar performanya jadi lebih oke, lebih ringan, tidak merepotkan kita saat kita nantinya mudik teman-teman. Oke, lanjut. Ketika kita sudah menyiapkan semuanya, yang paling penting itu jaga kondisi fisik, jaga kondisi mental kita, dan juga jangan lupa berdoa teman-teman. Kalau misalkan saran dari saya, driver itu lebih bagus menyetir itu 2-3 jam sekali teman-teman. Maksudnya gimana mas? Maksudnya setiap 2-3 jam teman-teman bisa istirahat ke rest area, mungkin untuk sekedar buang air kecil ataupun cuci-cuci muka dan lain sebagainya. Kalau misalkan teman-teman punya partner ataupun punya teman yang bisa gantian nyetir ya lebih bagus. Kalau ngantuk, kalau misalkan capek, istirahat teman-teman ya, jangan dipaksain. Karena kalau di tol itu sepengalaman saya sih, kalau misalkan terjadi trouble ataupun kecelakaan itu biasanya nih penyebabnya itu ada dua teman-teman, antara mengantuk ataupun capek, serta bisa juga karena pecah ban. Itu sih karena human errornya teman-teman ya. Jadi kalau bisa kita jangan sampai seperti itu ya, amit-amit dah. Semoga mudik kali ini kita bisa selamat sampai tujuan. Buat teman-teman yang ingin mudik ke Lampung juga perhatikan untuk bagian penyeberangannya tuh di Pelabuhan Bakauheni-nya teman-teman. Perhatikan jam-jamnya, jangan sampai teman-teman bisa macet berhenti di tengah jalan seperti itu. Kira-kira cukup sekian video kali ini. Saya sebagai pemilik channel Rumah Abi, mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faidin untuk tahun ini teman-teman ya. Apabila di tahun ini channel ini kurang produktif dalam membuat koleksi-koleksi video untuk menginspirasi teman-teman semua, saya mohon maaf teman-teman ya, karena memang keterbatasan waktu dan juga tim. Mungkin untuk next tahun depan kita akan coba lagi lebih semangat, lebih giat untuk menginspirasi teman-teman semua. Baik dari segi interior rumah, desain rumah, inspirasi tentang properti, dan lain sebagainya. Agar teman-teman subscriber Rumah Abi ini bisa mendesain ataupun mendekorasi rumahnya lebih bagus lagi, lebih maksimal lagi teman-teman. Oh ya, untuk rumah ini adalah salah satu unit rumah di perumahan Ciputra teman-teman, Citra Raya, Cikupa, Tangerang. Dimana ini adalah rumah tipe apa ya kemana ya, Mulino, di klaster terbarunya deh. Kemarin itu namanya apa lupa saya teman-teman. Teman-teman bisa yang minat silakan tanya-tanya aja sama marketingnya. Untuk rumahnya dibanderol kalau nggak salah sekitar
700 jutaan karena memang desainnya bagus banget teman-teman, dan juga lokasinya sangat-sangat strategis sih di daerah sini. Oke, cukup sekian video kali ini, dan satu lagi teman-teman, buat teman-teman yang lagi cari-cari info mengenai penghasilan tambahan, mungkin buat ibu-ibu yang ingin punya penghasilan tambahan tanpa harus mengeluarkan waktu lebih ekstra, tanpa harus keluar rumah lebih apa ya, kan kalau keluar rumah kan harus menghabiskan waktu dan lain sebagainya. Saya itu ingin ngasih tahu nih teman-teman, silakan teman-teman bisa join di Shopee Affiliate Program. Teman-teman yang suka belanja Shopee, teman-teman bisa join di Shopee Affiliate Program. Teman-teman bisa searching aja di Google teman-teman, namanya Shopee Affiliate Program. Bagaimana cara mendapatkan komisi di Shopee Affiliate Program, bagaimana cara mendaftar Shopee Affiliate Program, dan bagaimana cara menjalankannya. Nah, di sini saya ingin sharingkan teman-teman, saya sudah gabung selama lebih kurang 2 mingguan. Di sini saya udah dapat komisi lebih kurang sekitar 200 ribuan teman-teman. Jadi kita itu jualan di Shopee nggak harus nyetok produk. Ini saya fungsinya sebagai afiliator itu cuma share link aja. Jadi ketika teman-teman ada yang beli dari link saya akan dapat komisi di Shopee Affiliate Program ini. Nih Shopee-nya, komisi saya udah 214.000. Kepoin video ini di channel saya, thank you dan terima kasih.